Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Senin 26 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Bawaslu Provinsi Banten temukan ribuan data pemilih yang tidak memenuhi persyaratan untuk pemilu 2024 mendatang. Optimalkan pengelolaan TPSA Bagendung, Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia kunjungi Kota Cilegon. Kota Serang masuk dalam daftar 10 kota terinovatif se-Indonesia. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pada daftar data pemilih hasil perbaikan, Bawaslu Provinsi Banten menemukan ada ribuan data pemilih yang tidak memenuhi persyaratan. Data tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada proses pleno daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 mendatang. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Potensi data pemilih baru di Provinsi Banten untuk pemilihan umum tahun 2024 mencapai ribuan orang. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten menemukan data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih hasil perbaikan. Data pemilih tidak memenuhi syarat ditemukan di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten dengan jumlah 3.359 pemilih. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, Ali Faisal, mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada proses pleno daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 mendatang. Pada rapat pleno yang digelar secara serentak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten beberapa waktu yang lalu. Sementara Komisioner KPU Provinsi Banten Agus Sutisna menjelaskan, dari hasil pencoklitan ditemukan daftar pemilih dengan jumlah 214.028 orang masuk ke dalam daftar pemilih baru dan diantaranya ada yang belum memenuhi syarat. Pihak Bawaslu akan memastikan bahwa data pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang sesuai dengan perundang-undangan. Diharapkan sebelum ditetapkan pleno tingkat Provinsi Banten, daftar pemilih tetap harus sudah diperbaiki untuk melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan di tahun 2024 mendatang dengan lancar dan aman. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah di TPSA Bagendung menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP, Sekretariat Negara Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Guna mengoptimalkan pemanfaatan tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP, Sekretariat Negara Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Cilegon. Asisten Deputi Energi Kemenko Marves Rida Yasir mengatakan, peninjauan terhadap pengelolaan, memilah, dan memisahkan sampah menjadi energi co-firing terbarukan ini sudah selaras dengan visi Menko Marves. Ia mengungkapkan, pemanfaatan TPSA Bagendung menjadi BBJP di Kota Cilegon dinilai baik, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemodelannya. Lebih lanjut, dengan adanya pengelolaan co-firing di TPSA Bagendung ini bisa menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, hingga penyelesaian sampah ke hulu untuk meminimalisasi adanya sisa limbah di Kota Cilegon. Sementara itu, Asdap Infrastruktur Ketahanan Energi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Negara Wapres, Prastiwi mengapresiasi atas kerja keras Pemkot Cilegon menginisiasi pengelolaan sampah menjadi BBJP. Tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan kajian dan menjadi masukan ke Wapres RI Ma'ruf Amin. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menyambut baik masukan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kemenko Marves kepada Pemkot Cilegon. Kedepannya,
Pengelolaan sampah di TPSA Bagendung ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Sekda Kota Serang mengklaim Kota Serang masuk dalam daftar 10 kota terinovatif se-Indonesia. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Banten hari Jumat yang lalu. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin sebut Kota Serang masuk deretan 10 daftar kota terinovatif se-Indonesia. Selain itu, pemerintah Kota Serang juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Hal itu diutarakannya saat memberikan sambutan pada acara Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Banten di kantor Kelurahan Sepang Jumat 23 Juni 2023. Nanang Saifuddin menjelaskan banyak prestasi yang telah diraih pemerintah Kota Serang seperti mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC. Hal tersebut dikarenakan Pemkot Serang yang memprioritaskan anggaran untuk pelayanan kesehatan. Jadi bagi kabupaten kota yang sudah bisa mengcover kesehatan masyarakatnya di atas 95%, maka pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nanang Saifuddin berharap pemenang Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Banten dapat diraih oleh Kota Serang dan masyarakat merasakan hasilnya. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.